Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ala nikmatillah, la haula wala quwwata illa billah, amma ba'dah. Teman dan sahabat-sahabat semua yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, kali ini kita akan sedikit membahas tentang hati kita. Dalam kehidupan bermasyarakat, kita ini tentu tak lepas dari satu orang ke orang yang lain. Yang jelas, kita tidak akan mampu hidup dengan sendirian. Dan juga pastilah banyak pula karakter-karakter seseorang yang kita jumpai. Mereka yang bersifat baik, yang bersifat buruk, dan lain sebagainya. Tapi yang paling penting pada kesempatan kali ini kita bahas tentang bagaimana kalau hati kita ini kerasukan sifat-sifat yang ditentang oleh hati nurani kita. Hati nurani adalah sebuah perasaan atau hati yang paling dalam. Biasanya ini muncul atau selalu berbisik jika kita akan melakukan sesuatu atau mengambil sebuah keputusan. Dan biasanya hati kecil ini akan menuntun kita mengajak ke jalan yang lurus, yang pasti jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun terkadang bahkan sering kita ini memangkasnya dengan hawa nafsu, yang sifatnya hawa nafsu ini pada dasarnya adalah bersifat sementara. Nafsu atau hati yang busuk ini biasanya hanya berpikir sejenak dan hanya menguntungkan sejenak juga. Sobat semua yang dirahmati Allah, jika sudah demikian, maka rusaklah jiwa kita. Yang ada hanyalah keangkaramurkaan yang tercipta karena sudah dimasuki ini tadi nafsu. Nah, kalau sudah begini, tak ubahnya kita ini bersifat seperti kalau di dunia pewayangan ya, simbolnya ini adalah seperti Sengkuni, dan si Sengkuni ini adalah suatu simbol keangkaramurkaan di atas dunia ini, karena memang sifatnya yang cenderung merusak isi tatanan sebuah kehidupan. Moral kalau sudah begini ini biasanya itu susah sekali, sangat susah sekali diajak melihat sebuah kebenaran, karena yang terlintas itu bagaimana saya untung dan bagaimana saya bisa menjatuhkan. Seperti dewasa ini sering sekali dilihatkan pemandangan-pemandangan seperti ini, entah itu di TV atau di YouTube. Ya, kalau hati ini dimiliki seorang awam atau masyarakat kecil seperti kita ini, mungkin hati seorang Sengkuni ini nggak begitu ngaruh ya. Mungkin kalau mengaruh pun nggak terlalu mengarah ke banyak orang, artinya mungkin paling hanya tetangga kanan kiri kita. Tapi jika hati Sengkuni ini yang memiliki seorang pemimpin, bagaimana? Nah, ini pemimpin-pemimpin seperti ini yang akan menghancurkan sebuah peradaban bernegara. Terkadang kita sebagai rakyat kecil dan awam ini sampai mengelus-elus dada sembari dalam hati kita mengucapkan Masya Allah, karena melihat yang mereka lakukan di kursi-kursi pemerintahan yang kita percayakan bahwa mereka ini mampu, bahwa mereka ini bisa membawa negara kita tercinta ini, NKRI ya, banyak sekali pemandangan yang seharusnya tidak dilakukan oleh mereka. Padahal mereka ini orang-orang berpengalaman, orang-orang yang berpendidikan tinggi. Ya, terkadang sampai merinding ya kita melihatnya. Sobat semua yang dirahmati Allah, dengan peraturan atau undang-undang yang mereka buat sendiri ini, tapi mereka ini juga melanggarnya sendiri. Kalau sudah begini, terus undang-undang yang dibuat ini untuk apa coba?
kalau ujungnya dilanggar. Dan anehnya, setelah melanggarnya, ini mereka itu saling adu kecerdasan untuk menutupi apa yang mereka lakukan atas pelanggaran tersebut. Nah, pada akhirnya mereka ini panggillah satu pengacara handal untuk pembelaan hukum atas pelanggaran hukum yang dilakukan. Mereka saling menjatuhkan, mereka saling mencari celah kesalahan sekecil apapun itu. Baguslah, ini mungkin untuk membangun sebuah negeri tercinta ini menjadi jauh lebih baik ke depan. Tapi apakah melanggar hukum itu perbuatan yang baik dan pembelaan yang sebenarnya salah? Apakah ini baik? Nah, ini yang menjadi pertanyaan kan, sebagai kita ini sebagai rakyat kecil. Dan apakah mereka ini pernah berpikir saat mau tidur dan dalam kesendirian, dalam hati nurani mereka, saya yakin pastilah berbisik, apakah yang saya lakukan ini benar, yang diridhai Allah? Apakah ini hanya nafsu atau ambisiku? Saya yakin mereka itu berpikir seperti itu. Tapi bisikan hati nurani mereka itu habis tertepis oleh ambisi. Para sahabat, jika kita menengok ke sana, ya Allah, miris sekali ya melihatnya. Seakan-akan yang mereka lakukan ini gak ada pertanggungjawaban di hari kemudian nanti. Ya, kita berdoa saja semoga para petinggi-petinggi negara yang memimpin kita, berikanlah mereka petunjuk di jalanmu dan sejukkanlah hati mereka agar menyadari apa yang mereka lakukan dan memimpin kami dengan ketulusan hati mereka, bukan nafsu mereka, sehingga rakyat seperti kita ini hidup dengan makmur, dengan damai, aman, tentram. Amin ya rabbal alamin. Dan inilah sobat, sedikit ulasan tentang hati nurani kita, tentang kehidupan kita, tentang apa yang kita hadapi saat ini. Semoga dengan ulasan ini bisa meningkatkan keimanan dan menuju jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dari saya cukupkan sekian. Kita berjumpa kembali di lain waktu. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.